Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Hidup menjadi bermasalah ketika harapan kita tidaklah sesuai dengan kenyataan. Semakin besar harapan kita, biasanya akan semakin jauh dengan kenyataan. Maka, besar kecilnya masalah sebenarnya tergantung dari mimpi kita. Tetapi masalah bisa juga muncul dari luar diri kita, sebagaimana gambaran yang ada pada Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 yang menceritakan tentang bangsa Yahudi yang letih, lesu, dan berbeban berat karena harus memenuhi hukum Taurat secara utuh. Padahal ada ratusan aturan yang harus dipenuhi. Untuk itulah Yesus hadir dan menawarkan undangan untuk datang dan mendekat kepadanya, karena Ia akan memberi kelegaan. Biasakan memberi terima kasih kepada mereka yang membantu kita. Datanglah padaku, kalian yang letih. Aku akan memberimu rasa lega. Tetapi dalam hal ini, Yesus tidak mengajarkan untuk melepaskan atau bahkan membuang kuk yang ada, tetapi tetap memasangnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk menarik bajak atau pedati. Sebagaimana kuk yang terpasang pada 2 ekor sapi. Seringkali untuk melatih sapi yang muda, maka dipasangkan dengan sapi senior. Sapi yang baru belajar ditaruh di sebelah kanan, supaya tidak berjalan seenaknya sendiri dan dapat melakukan tugas membajak sawah dengan dibimbing sapi yang senior. Jadi, Yesus tidak hanya melimpahkan kuknya kepada orang lain, tetapi Dia sendiri juga memikul salibnya. Itulah sebabnya kita diajak bersama-sama memikul kuk tersebut sambil belajar darinya tentang hukum cinta kasih. Liburan, pergilah ke Malang. Setelah itu baru ke Batu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Selama manusia hidup di dunia, pastilah pernah mempunyai masalah. Sejak lahir hingga meninggal, baik besar maupun kecil. Apakah itu berkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Tuhan memanggil kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan menjanjikan kelegaan dan ketenangan bila bersedia memikul kuk Kristus. Bagaimana mungkin orang memikul beban kok bisa menjadi lega? Jadi, kuk yang dipasang tidak terasa berat sama sekali karena setelah percaya, maka kuasa sebagai anak-anak Allah telah diserahkan kepada orang yang percaya. Dan dengan kekuasaan itu, segala permasalahan yang ada di hadapan kita menjadi kecil dan tak berarti. Habis sarapan, makan pisang. Makan pisang tak perlu dibelah. Enaklah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringanlah. Maka, marilah kita memanggul kuk yang dipasang oleh Kristus sendiri, kita berjalan bersamanya, mengikut Dia
dengan menaati perintahnya. Niscaya kita akan diberi kelegaan dan kita akan mendapat ketenangan jiwa di sepanjang hidup. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Terima kasih, berkah dalam.